Ya, ini bibliografinya. Kalau kita lihat di digital forensiknya adalah dia dibuat nih 2018 bulan Februari jam 19 ya, pukul 1.14 ini. Ya, ini table and container kapan dibuat? Ini kita bisa lihat dari sini. Ya, dokumen properti ya dibuatnya di hari yang sama ya. Tanggal 19 bulan Februari 2018 dengan menggunakan FoxX Phantom PDF printer version sekian. Ya, dia menggunakan Times New Roman ya. Selain Helvetica, dia juga Times New Roman, kemudian Times New Roman yang bold, Courier's New, dan selanjutnya ya. Anda bisa ini sendiri. Nah, ini berdasarkan digital forensik tadi, kita lihat dari ETD-nya, ETD UGM, kemudian dari PDF-nya. Dia adalah presiden paling buruk sepanjang kita miliki sepanjang sejarah. Ya. Siapa yang lebih buruk dari dia? Ya, coba sebut aja siapa presiden yang kita anggap buruk sebelum dia. Lalu bandingkan, kan beda dong. Yang berani berbohong itu luar biasa. Kebohongan mengenai SMK itu. Sampai sekarang belum pernah dia perbaiki. Belum pernah dia minta maaf bahwa saya telah membohongi kamu mengenai SMK. Itu wawancara khusus, Pak, oleh satu stasiun televisi. Mengenai sudah sekian banyak orang memesan, sudah ribuan orang memesan itu. Dan Anda yang mewawancarai, Anda kalau memesan sekarang udah terlambat, perlu 2 tahun. Itu kan sangat meyakinkan pada waktu itu. Jadi kebohongannya luar biasa. Dan hanya orang yang sakit jiwa yang bisa berani berbohong seperti itu. Oh, ini menarik. Itu kalau orang normal tidak mungkin, Pak. Kali ini saya mau berbagi video mengenai digital forensik untuk isu yang saat ini sedang ramai ya, yaitu skripsi, ya dugaan skripsi palsu ya, karena ini kaitannya dengan ijazah palsu dan kaitannya dengan pilkada dan pilpres ya. Ya, sebelum masuk ke inti dari pembahasan kali ini yang tentunya sangat menarik, saya mau disclaimer dulu ya, supaya ini nggak gagal paham atau salah paham ya. Disclaimer pertama adalah video ini tidak bertujuan untuk menjatuhkan seseorang ya, tetapi hanya menelusuri data berdasarkan fakta digital ya. Jadi kita ungkap berdasarkan fakta, bukan narasi, bukan argumentasi, apalagi penyanggahan ya. Nah, terus kemudian ini juga saya tidak terafiliasi pada partai politik atau orang lain ya. Ini hanya mengungkap fakta digital berdasarkan kemampuan saya. Dan yang kedua, video ini dibuat atas kecintaan saya terhadap tanah air Indonesia, dan juga bertujuan untuk membantu pihak tertentu yang punya kaitan ya. Ya, sebagai tambahan ya, video ini adalah re-upload ya dari sebelumnya ya, karena sebelumnya saya dapat komentar macam-macam ya, 90% positif, 10% negatif ya, dan ada yang mengancam-ngancam, dan mohon maaf kalau bagian komen saya akan matikan ya, supaya saya tidak mau terima pujian dan ancaman ya. Untuk itu saya akan ungkap berdasarkan fakta digital seobjektif mungkin, tidak condong ke kiri dan tidak condong ke kanan ya. Sebelum masuk situ, kita akan mulai dari ETD dulu ya, ETD-nya repository UGM. Jadi ETD ini adalah Electronic Thesis and Dissertation ya. Anda browsing aja di googling ETD itu nanti akan keluar. Kemudian dari ETD ini kita akan fokus masuk ke dalam tesisnya Jokowi ya, skripsinya Jokowi ya. Untuk bisa masuk ke sana, kita harus mulai dari ini dulu ya. Kita klik kanan, kita inspect. Kemudian kita masuk ke network ya. Masuk ke network. Kemudian kita udah tahu dia punya skripsinya ini. Kita copy aja kata kuncinya ya, untuk cari metadatanya ya. Kita paste aja, kita enter.
Ya, ini ketemu cuman satu ya. Oke, dari sini kita masuk ke do pencarian ya. Oke, kemudian kita masuk ke dalam lagi. Kita berbesar dulu, kita masuk ke data, kemudian ke 0, kemudian yang ke 1 ya. Nah, seperti kita lihat judulnya adalah studi tentang pola konsumsi bla 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 bla, dibuat oleh di sini dikatakan Joko Widodo ya. Tapi yang unik bahwa skripsi ini baru ditambahkan di bulan Februari, atau tepatnya 12 Februari 2019 ya, jam 8.42. Kemudian diubah ini baru beberapa hari yang lalu ya, tanggal 16 April 2025 jam 9.16. Selanjutnya siapa yang menambahkan? Nah, yang menambahkan ini ID 1002 ini. Ini ID ini refer pada seseorang yang menginput datanya ya. Kemungkinan itu ya, tolong koreksi kalau salah. Kemudian diubah oleh orang lain ini dengan kode ini ya. Kode ini menunjukkan bahwa ini user yang berbeda. Ya, ini user yang menambahkan, kemudian yang mengedit ini ada mengedit dengan jeda waktu yang berbeda ya. Jadi dimasukkan di tahun 2019, kemudian 2025 ini mereka ubah ya. Pengubahnya adalah ID ini, kemudian yang pertama nambahin yang ini nih adalah ID ini. Ini merefer pada seseorang user ya. Oke, ini yang pertama. Nah, pertanyaannya kenapa baru dimasukkan di 2009 ya. Oke, sebelum masuk situ saya masuk ke ini dulu aja. Saya akan masuk ke skripsinya ini ya. Kita klik aja masuk ke dalam. Kemudian kita masuk file PDF, kemudian kita akan download ini ya, bibliografi, table of. Ya, ini di-download dulu, kemudian yang kedua ini table of content. Ya, selanjutnya title ya. Oke, saya akan tunjukkan data forensiknya ya yang ada di PDF ini. Setelah kita download, kita buka aja. Ya, saya menggunakan Acrobat Reader. Untuk tahu digital forensiknya, ini kita bisa lihat di pertama masuk ke menu. Kemudian ya ini untuk beda Acrobat Reader, beda menunya ya. Tapi Anda cari yang properti aja ini. Kita klik properti. Nah, di sini akan kelihatan ini. Ternyata dibuatnya tahun 2018 bulan Februari tanggal 19 ya. Kalau tadi diuploadnya tahun 2019 ya. Jam 1:12 ke 15 PM. Jam 1 siang ya. Jam 1:12 siang ya, siang bukan tengah malam ini. Kemudian dimodified juga di hari yang sama, tapi ini 4 menit kemudian ya. Kemudian dibuat dengan menggunakan Foxit Phantom PDF printer version 7.3.4.0308 ya. Ya, ini di security nggak ada, tapi di fontnya menarik. Ini font yang diperdebatkan juga, yaitu adalah Times New Roman. Jadi skripsi ini dibuat menggunakan fontnya adalah Times New Roman. Di samping juga ada Helvetica ya. Selanjutnya kenapa di tahun 2018 ya dibuatnya? Konon ceritanya bahwa perseteruan ini terjadi setelah ada buku yang dibuat oleh seseorang dengan judul Jokowi Undercover. Nah, kita akan lihat bukunya ya. Buku ini pun kita bisa lihat digital forensiknya ya. Kita masuk ke menu, kemudian ke properti ya, dokumen properti. Nah, di sini ketahuan ini yang buat adalah Baratev dengan menggunakan title-nya adalah PowerPoint presentation ya. Kemudian dibuatnya tahun 2016 jam 3:22 ke 06 PM ya. Ini hampir jam setengah 4 sore ya.
Ya, bagian sini saya sensor ya, karena ini ada bagian yang ada kata-kata yang kurang berkenan. Jadi kalau Anda penasaran isinya apa, Anda browsing aja, cari download di apa dengan judul Jokowi Undercover PDF ya. Ya, kalau kita lihat paling bawah ya. Nah, ini dibuat ternyata 2 September ya, 2 September ditandatanganinya. Jadi tadi dibuatnya di bulan apa Februari tadi ya. Ya, dibuatnya di 30 Desember 2016 ya. Kemudian kalau kita lihat di atasnya lagi. Nah, ini ternyata buku ini pernah dibeli oleh Joko Widodo selaku presiden pada waktu itu, sehingga setelah baca, mungkin ya dugaan saya adalah setelah dibaca akhirnya konflik ya, konfliknya di tahun 2018. Setelah konflik 2018 maka UGM menutup dengan cara memasukkan skripsinya dalam ETD tadi ya. Nah, nanti kita lihat digital forensik yang lain ini, digital forensik yang lain. Ya, oke, kira-kira ini gambarannya. Terus kemudian ini mulai konfliknya, ya, mulai konfliknya itu di surat panggilan ya, 28 Desember 2016 ini mulai konflik, baru kemudian tahun setelah rame, baru tahun 2000, mungkin 2018 lebih rame lagi, 2019 UGM menutup dengan memasukkan ETD, dengan masukkan skripsi ke ETD tadi ya. Nah, oke, satu lagi yang menarik adalah hasil dari web scraping di video saya sebelumnya ya. Bagaimana cara menarik ribuan data ya. Ini 4.800 kalau nggak saya. Kita kontrol ke bawah. Nah, 4.819 data ini kita tarik dari ETD-nya UGM menggunakan web scraping. Dan kemudian kita tahu bahwa di sini ada yang terakhir ini ada Joko Widodo di sini ya, menggunakan apa? Ya, ini datanya ya. Kemudian coba kita lihat sesuatu yang menarik ya. Tadi juga saya sudah jelaskan bahwa di ini dibuatnya ini ditambahkan tanggal 15 bulan Februari 2019 ya. Ya, ini sorry, ini saya koreksi ya. Ini ETD 2017 ya. Yang benar begini ya. Coba saya koreksi sebentar. Nah, kenapa itu munculnya begini? Karena kalau Anda lihat di web scraping saya, nah ini ya. Tanggal tambahnya nih saya salah masukin tahunnya, tapi ini cuman masalah redaksional ya. Yang terpenting adalah kontennya ya. Jadi redaksionalnya saya salah, saya ada perbaiki. Nanti di scraping berikutnya otomatis dia akan merubah headernya ya, header yang di sini tadi ya. Oke, dari sini juga saya akan sortir. Ya, ini data, ini hasil dari web scraping saya katakan tadi. Saya akan akan sorting berdasarkan tahun ya. Kalau kita lihat ya, tahun 2018 yang skripsi tahun 2018 itu hanya ditemukan cuma satu ya, Jokowi sendiri, nggak ada yang lain ya. Ya, tadi saya sudah jelaskan ditambahkannya di tahun 2019 setelah keributan akibat buku Jokowi Undercover yang tadi juga saya jelaskan. Di PDF-nya tertulis 30 Desember tadi kalau nggak salah ya, 2016. Selanjutnya ada pemanggilan di bulan Desember juga tahun 2016. Ini saya bicara masih sekuensnya ya, jadi ada kaitannya, kait-mengkaitnya, sehingga Anda bisa menganalisa apakah ini masuk janggal atau enggak itu dari sekuensnya tadi ya. Ya, ini bibliografinya. Kalau kita lihat di digital forensiknya adalah dia dibuat nih 2018 bulan Februari jam 19 ya, pukul 1.14 ini.
Ya, ini table encounter-nya kapan dibuat? Ini kita bisa lihat dari sini. Ya, dokumen properti. Ya, dibuatnya di hari yang sama ya. Tanggal 19 bulan Februari 2018 dengan menggunakan FoxX Phantom PDF printer version sekian. Ya, dia menggunakan Times New Roman ya. Selain Helvetica, dia juga Times New Roman. Kemudian Times New Roman yang bold, Courier's New, dan selanjutnya ya. Anda bisa ini sendiri. Nah, ini berdasarkan digital forensik tadi, kita lihat dari ETD-nya, ETD UGM, kemudian dari PDF-nya. Selanjutnya saya akan masuk di bagian fotonya ya. Ya, kita lihat kejanggalan-kejanggalan yang ada ya. Sekali lagi ini bukan untuk menuduh ya. Ini hanya untuk kita coba untuk berpikir bersama-sama apakah ada yang janggal. Yang pertama yang saya lihat rada janggal itu di leher ya. Di leher ini ada janggal nih. Dia rada panjang. Apakah ini editan apa enggak ya kita nggak tahu ya. Nanti orang tertentu yang akan lihat lah. Ini juga panjang tapi ini pendek-pendek ini ya. Ini lehernya pendek. Kemudian ini juga pendek, ini juga pendek. Nah, ini ada kejanggalan ini. Yaitu yang pertama. Kejanggalan kedua, ya ini kita lihat bayangannya ini antara topi dengan ini, kemungkinan cahayanya ada di, ya ini kalau saya tampak samping ya, tampak samping. Ini orangnya pakai toga misalnya ya, misalnya pakai toga, ini badannya misalnya, ini kakinya misalnya, ini tangannya ya. Kalau dari apa namanya, tampak bayangannya ini kelihatannya jaraknya nggak jauh ya antara toga ini dengan latar belakangnya. Kemudian posisi lampunya rasanya ada di sini ya, lebih tinggi dari badan dia ya, posisi lampunya ya. Kenapa bisa begitu? Karena ini apa, posisinya rada ke bawah, berarti kemungkinan cahayanya itu ada di atas sini nih, kemungkinan besar ya. Nah, jarak layar dengan ini pendek, tapi jarak layar ini dengan ini rasanya rada panjang ya. Ya oke, kita lihat lagi ya. Yang ini satu lagi yang ibu-ibu ini toganya. Kalau dia cahayanya dari atas, ya logika saya bilang kalau dari sini cahayanya, maka ini harusnya rada ke bawah begini bayangannya harusnya ya. Ya, kalau salah mohon dikoreksi ya, ini dugaan saya nih. Kalau dia dari atas ini juga harusnya rada panjang ini. Ya, silahkan analisa sendiri ya. Ini hanya untuk apa pendapat saya ya. Ya rasanya itu dari saya ya. Kembali lagi video ini bukan untuk memojokkan seseorang, tapi dasarnya adalah kita berpegang teguh pada data ya, data forensik, bukan dari pengakuan, karena pengakuan setiap orang bisa berbohong, tapi kalau data forensik itu tidak bisa berbohong, dia terlalu jujur ya. Kemudian juga dari sini kita bisa mengedukasi bahwa jangan bermain-main dengan digital forensik, jangan bermain dengan digital karena itu bisa di trace ya. Sebagai penutup, saya mau membacakan kebebasan berpendapat yang diatur Undang-Undang 1945 pasal 28E yang mengatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Nah, video saya tadi itu adalah pendapat saya ya. Moga-moga saya salah ya, tapi saya ungkapkan berdasarkan fakta digital. Kemudian yang terakhir ya, video ini adalah re-upload sekali lagi saya katakan, karena video yang kemarin saya take down karena banyak yang memberi pujian, tapi juga ada yang mengancam ya. Dan untuk hater saya ya, coba mari kita berpikir bersama-sama, kira-kira kalau logika saya salah, tolong disanggah aja ya. Ya, sebagai penutup, saya hanya bisa menghimbau ya kepada Bapak tercinta saya yang terhormat Bapak Jokowi. Saya berharap bahwa konflik ini cepat berakhir ya. Kalau konfliknya berakhir, saya akan take down semua
yang berhubungan dengan forensik ya, karena nanti pasti ada orang lain lagi yang selain saya yang kepo ya, yang dia akan browsing sana sini, dia akan cari-cari datanya ya. Ya, jadi kembali lagi untuk yang terhormat dan yang tercinta Pak Jokowi untuk bisa bijaksana menyelesaikan masalah ini supaya tidak merembet kemana-mana dan akhirnya banyak korban yang akan berjatuhan. Ya, rasanya itu video berbagi kali ini. Bila video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih.